Oke, selamat datang lagi di pembahasan kita ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, wah kewalahan gitu, banyak banget tugas, banyak informasi. Nah, hari ini kita mau bahas gimana fokus itu bisa jadi semacam, kekuatan super lah. Apalagi kalau lagi bangun sesuatu yang besar gitu. Kita bakal lihat ceritanya Brad Kopf, dia salah satu pendiri Remind, platform komunikasi buat sekolah, mungkin Anda pernah dengar. Kita ambil ceritanya dari bab 5 buku Measure What Matters. Yang seru nih, kita lihat gimana perjuangan pribadinya Brad sama gangguan fokus malah bikin dia sadar pentingnya prioritas. Terus gimana sistem OKR, Objectives and Key Results, jadi alat penting banget buat Remind biar bisa tumbuh cepat. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi ceritanya ini kan dimulai dari pengalaman pribadinya Brad Kopf ya, di Skokie, Illinois. Dari kecil itu sekolah buat dia perjuangan banget, susah banget buat duduk diam di kelas, kan dia ada ADHD sama disleksia. Jadi fokus itu, wah susah banget. Sering dianggap kurang pinter gitu, jadi ya kepercayaan dirinya turun. Mungkin Anda juga pernah ya merasa frustrasi gitu pas lagi coba fokus di tengah banyak gangguan. Iya, iya, tapi justru di situ menariknya, kesulitan pribadi itu seringkali jadi sumber inovasi gitu loh. Titik baliknya itu pas ketemu guru namanya Dennis Whitefield, pendekatannya simpel tapi kena banget. Oke, ayo kita pilih satu aja, terus kita omongin. Jadi fokus satu hal dalam satu waktu. Pelajaran ini wah, nempel banget di dia, dan ternyata relevan banget buat kebutuhan startup nantinya. Ini bukan cuma soal belajar di kelas ya, tapi soal nemuin cara ngatasin keterbatasan diri. Bener banget. Dan tantangan fokus itu nggak berhenti pas udah gede. Waktu kuliah juga gitu. Jadwalnya kan fleksibel ya, ngatur waktunya susah. Nah, dari frustrasinya itu, muncul ide Remind. Kenapa sih komunikasi sekolah nggak segampang ngirim SMS aja gitu pakai smartphone? Dia ngajak kakaknya, David. Terus mereka mulai Remind. Padahal ya, nggak ada pengalaman teknologi sama sekali. Betul, modalnya cuma, yaitu keinginan kuat buat nyelesain masalah pribadi yang dia rasain banget. Perjalanan awal mereka ya gitu deh, kayak startup pada umumnya, banyak nggak pastinya, cari-cari arah. Tapi pas mereka ngobrol sama pengguna awal, sama guru-guru, nah itu baru kebuka. Ternyata masalah terbesarnya itu justru di guru. Guru itu butuh cara yang aman, yang praktis buat komunikasi pakai teks ke siswa sama orang tua. Tapi, nah ini penting, tanpa harus ngasih nomor pribadi mereka. Fokusnya jadi geser kan, bukan cuma komunikasi gampang, tapi nyelesain masalah spesifik guru. Ini yang bikin Remind jadi penting buat mereka. Nah, dari situ pertumbuhannya gila banget. Coba deh Anda bayangin nambah 80.000 pengguna tiap hari. Padahal timnya cuma berlima waktu itu. Itu kan kecepatan yang, wah pasti rasanya kayak nggak kekontrol ya. Si Brad ini bahkan sampai nempelin tujuan perusahaan di cermin kamar mandinya loh. Saking seriusnya soal fokus. Nah di sini kelihatan banget kan, butuh banget yang namanya struktur. Bukan cuma buat perusahaan aja, tapi mungkin buat Brad pribadi juga buat ngelola fokusnya. Tepat. Disinilah OKR, Objectives and Key Results, masuk. Mereka didorong juga sama mentor dan investor, kayak John Doerr, gitu, Remind mulai pakai OKR. Tujuannya ya biar tim yang makin gede itu tetap fokus ke prioritas utama di tengah kekacauan pertumbuhan tadi. Mereka jadi belajar, bedain mana metrik yang beneran penting, kayak weekly active teachers atau guru aktif mingguan, sama metrik yang kelihatannya bagus doang, kayak jumlah pendaftar. OKR ini maksa mereka bikin keputusan sulit. Contohnya nih, mereka nunda bikin fitur pesan berulang padahal banyak yang minta. Kenapa? Soalnya waktu itu, fitur itu nggak langsung dukung objektif utama mereka soal nambah guru aktif. Jadi ya, harus berani bilang nggak dulu ke ide bagus demi fokus ke yang paling penting. Nah ini kan persis kayak kekuatan super pertama yang dibahas di buku Measure What Matters itu. Fokus dan komitmen pada prioritas. Cerita Remind ini contoh nyata banget gimana OKR bekerja. Lahirnya dari kebutuhan personal Brad buat fokus yang mungkin karena ADHD-nya ya, terus diuji sama pertumbuhan startup yang gila-gilaan. OKR ini kayak filter gitu. Bantu mereka misahin mana gandum, mana sekam, mana prioritas, mana gangguan. Jadi kesimpulannya gitu ya, OKR itu ngasih dua hal penting banget buat Remind. Pertama, struktur. Ini dibutuhin banget sama Brad secara pribadi buat ngelola fokusnya. Kedua, disiplin buat tim. Ini krusial banget buat perusahaan yang lagi tumbuh cepet banget. Sistem ini bantu semua orang jalan ke arah yang sama, ke misi utama. Yang menarik kan, gimana tantangan pribadi Brad begitu ketemu kerangka kerja yang pas kayak OKR, malah jadi keunggulan.
Keunggulan yang dibangun di atas fokus yang disengaja. Ini pelajaran penting loh. Kadang keterbatasan kita, kalau kita akui dan kelola dengan benar, malah bisa jadi kekuatan. Jadi apa nih intisari penting yang bisa kita ambil buat Anda? Yaitu tadi, kisah Remind ini nunjukin kalau tantangan personal kita itu bisa banget jadi pemicu inovasi yang keren. Dan fokus yang terstruktur, misalnya pakai alat kayak OKR, itu kunci buat ngelola pertumbuhan secepat apapun itu dan buat capai target-target besar. Intinya sih, tahu apa yang benar-benar penting. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda ya. Coba lihat di kerjaan atau proyek atau bahkan hidup Anda sekarang deh. Di bagian mana sih penerapan fokus yang lebih disengaja itu bisa bikin perbedaan besar? Mungkin sesimpel nentuin satu objektif utama aja buat kuartal ini, sama beberapa key results yang bisa diukur. Gimana langkah kecil kayak gitu bisa bantu Anda motong gangguan-gangguan dan beneran maju ke arah yang paling berarti buat Anda? Coba deh dipikirin.